Segitu kedengaran? Oke, oke, aman ya. Oke, thank you. Oke, pertama-tama aku mau buka dulu. Selamat malam teman-teman. Selamat datang di tutorial kacir kita untuk matkul kimia fisika. Mungkin untuk memulai aku memberikan waktu bagi teman-teman untuk berdoa sejenak terlebih dahulu supaya pembelajarannya bisa cepat diresap dan kita juga bisa cepat tidur untuk menyelesaikan ujian besok. Berdoa dipercayakan. Berdoa dicukupkan. Oke, em, pertama-tama aku mau jelasin dulu agenda dari topik kita hari ini. Jadi pertama-tama itu aku akan membahas beberapa rumus-rumus penting yang akan sangat-sangat berguna untuk kalian pelajarin karena bakal banyak pakai. Terus kita juga akan bahas soal quiz kelas A dan juga soal dari anak kelas B yang dititip sama Kak Jonas. Terus aku juga bakal kasih tahu sedikit beberapa info-info atau kabar-kabar burung tentang materi yang akan keluar di ujian besok. Oke. Nah, di rumus-rumus ini sendiri itu tuh aku menuangkan tiga topik utama yaitu hukum satu termodinamika, hukum dua dan juga kesetimbangan. Seperti kebanyakan tuh udah sama dengan apa yang udah dikirim sama Cherry, cuman ini aku ada tambahan lagi ekstra. Jadi pertama, kita tuh tentunya harus tahu beberapa kondisi, misalnya isokorik, adiabatik, isotermal, dan juga isobarik. Itu tuh kondisinya gimana? Nah, terus hubungan gas ideal dan juga persamaan adiabatik itu tuh juga harus dihafal. Karena kimpus itu sebenarnya tidak menuntut penurunan ya. Kalau misalnya dari kelas A sendiri tuh Pak Hanif juga udah bilang kayak penurunan tuh nggak penting. Kalau misalkan udah ketemu rumusnya tinggal dipakai aja. Nah, jadi itu aku mengajarkan dengan waktu yang singkat ini kalian juga hafalin aja. Nah, persamaan adiabatik itu ada tiga. Hubungan antara PV itu perlu diingat, TV dan juga T dengan P. Kemudian di sini kan ada simbol gamma ya. Nah, gamma itu adalah CP dikurangkan dengan CV. Itu adalah rumusnya. Kemudian CP sendiri itu hubungannya adalah R plus CP. Nah, di sini itu juga ada beberapa nilai-nilai dari R yang sudah aku sertakan. Mungkin bagian yang aku harap itu agak kurang kelihatan, tapi yang paling sering dipakai itu adalah dua ini. Dari satuan joule per Kelvin mol dan juga liter atm per mol Kelvin. Nah, terus juga ada, maaf ya, sebentar. Oh iya, maaf ya guys, ada keliru. Di sini tuh harusnya agama sama dengan CP per CP. Ini deh, oke, ada keliru sedikit ya, nanti aku ubah. Terus, satu ATM itu satuannya dikonversi ke MMHG dan juga TOR. Terus kalau misalnya kita tinjau dari PA itu gimana. Dan penting banget untuk diingat, kalau misalnya di Kansas itu Joule itu tuh sama dengan PA dikalikan meter pangkat 3. Nah, kemudian di sini ada info juga tentang CP dan CV. Sebenarnya kalau untuk fase monoatomik itu tuh kayak paling sering kalau misalnya keluar itu tuh biasa nggak dikasih tahu infonya. Tapi ingat-ingat aja kalau misalnya CP itu 5 per 2 R dan juga CV-nya itu 3 per 2 R. Tapi kalau misalnya untuk di atomik dan juga poliatomik ke bawah, itu tuh biasanya informasi tentang CP dan CP-nya itu udah dikasih tahu di soal, jadi nggak perlu gimana dijelasin. Nah, terus ada hukum satu termodinamika, tentunya seperti yang kita udah tahu, itu ada W sama dengan min P delta V. Terus di sini ada hubungan antara U dengan Q plus W, di mana U sendiri adalah NCVDT dan juga H adalah NCVDT. Nah, kemudian ini tuh juga ada kaitannya dengan eh, kesetimbangan yang mana kalau misalnya delta H adalah positif, itu disebut sebagai endotherm. Yang mana reaksinya itu membutuhkan panas. Yang mana dia itu butuh panas dan dapat panas dari luar. Kemudian kalau misalnya delta H-nya negatif, berarti dia itu exotherm, yang berarti dia sendiri itu mengeluarkan panas. Jadi panasnya berkurang, oleh karena simbolnya adalah negatif. Oke, selanjutnya di sini tuh ada em, perhitungan U, H, Q, dan juga W dalam berbagai kondisi. Yang pertama itu ada isotermal, di sini tuh ada penurunannya, dan juga simpulan dari rumusnya. Kalau isotermal sendiri kan deltanya sama dengan nol, jadi otomatis untuk delta U dan juga delta H-nya itu sama dengan nol. Kemudian untuk W-nya
itu dengan min P dV. Kemudian kita konversikan bentuk P-nya menjadi bentuk menggunakan rumus ideal kan PP sama dengan NRT. Jadi P sendiri itu sama dengan NRT per V dengan N-nya itu kita sampingan dulu. Jadi P sama dengan RT per V. Nah, terus kita masukin ke sini. Terus nanti diubah, diintegralkan dV-nya jadi ln P. Jadi eh, batasnya itu P2 per V. Kemudian untuk isobarik sesuai dengan namanya, di mana perubahan pressure-nya itu sama dengan nol. Kemudian untuk rumus delta U dan juga delta H itu template, yaitu CVDT dengan CPDT. Kemudian untuk W-nya juga min PdV, dengan di sini sendiri itu tidak ada perubahan sih rata-rata, kayak delta U kurang W sama dengan Q. Nah, tapi di sini itu ada satu hal yang spesial, di mana kita juga bisa dapat delta H itu sama dengan Q. Untuk penurunannya aku rasa nggak gimana penting sih. Jadi kayak kan ingat aja kalau misalnya untuk isobarik delta H itu sama dengan Q gitu. Kemudian ada juga kasus isokorik, kemudian kasus adiabatik. Oke. Nah, jadi untuk kasus isokorik itu juga sama, tapi sekarang tuh dV-nya sama dengan nol. Jadi yang berpengaruh di sini tuh cuman W-nya. Ketika W sama dengan min PdV, dV-nya nol, berarti W-nya sama dengan nol. Nah, kemudian ikut rumus delta U sama dengan Q plus P, jadi W-nya 0, delta U sama dengan Q di sini. Nah, terus untuk rumus adiabatik sendiri, itu tuh, ya rumusnya seperti ini ya guys, yang beda tuh cuman W-nya doang. Dan itu tuh diterima aja kataku. Dan rata-rata tuh sejauh ini yang aku lihat, dia tuh nggak pernah diminta nyari work, tapi biasanya tuh diminta cari energi. Dan untuk cari energi, biasa tuh kita pakai delta saja, buat cari. Nanti untuk pembahasan di soalnya bakal aku jelasin lagi kok. Nah, terus tadi kan kita juga ada term di awal, endotherm. Endotherm itu kurvanya seperti ini, di mana posisi reaktannya itu selalu lebih kecil daripada produk. Kemudian delta H-nya itu adalah positif, dan delta H-nya itu terletak di sebelah kiri reaksi, jadi di sebelah sini. Sedangkan untuk exotherm itu posisinya adalah reaktannya itu lebih tinggi daripada produk posisinya dalam kurva. Terus untuk perubahan delta H-nya itu dia tuh negatif. Kayak delta H ini tuh pergerakan dari reaktan ke produk itu loh. Kalau misalnya yang exotherm kan dia naik ke atas kan. Sedangkan kalau yang exotherm kan dia bergerak turun. Jadi delta H-nya itu negatif. Kemudian kalau dalam reaksi dia juga delta H-nya ditemukan di sebelah. Oke. Terus kita akan bahas ke siklus Carnot atau siklus yang tertutup. Yang mana kalau dalam siklus yang tertutup ini, itu tuh diasumsikan delta U akan sama dengan nol di sini. Oke. Terus dia tuh ada diagram P versus P dan juga T versus S. Ini tuh juga udah beberapa kali dibahas di um, Pamul ya. Nah, untuk fase satu itu tuh adalah isothermal expansion, yang mana tekanannya tuh turun secara isothermal. Kemudian adiabatic expansion. Terus di posisi yang ketiga kita tuh isothermal compression. Jadi kita ada kompresi secara isothermal dan yang terakhir itu adalah um, adiabatic compression. Jadi kalau misalnya secara PV diagram dia tuh agak lebih susah diingat ya, tapi kalau misalnya kita tuangkan ke dalam bentuk diagram dia tuh lebih mudah. Nah, selanjutnya tes. Oke, oke tadi katanya suara aku hilang ya guys. Nah, untuk Wave siklus itu tuh adalah penjumlahan dari work yang dikeluarkan di posisi satu, 2, 3, dan juga 4. Nah, adapun work ini sendiri kan perubahan dari DV. Jadi itu tuh tetap ada angkanya. Tapi untuk Q juga berlaku sama untuk Q1, Q2, Q3, dan Q4. Tapi ingat di posisi 2 dan 4 kita itu memiliki proses adiabatik yang mana untuk proses adiabatik Q-nya adalah 0. Jadi untuk kasus ini dapat disimpulkan kalau Q siklus itu adalah Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4, tapi Q2 sama Q4-nya itu 0. Jadi Q1 plus Q3 adalah sama dengan Q siklus. Nah, terus karena delta U-nya sama dengan Q plus W, jadi Q sama dengan negatif W. Nah, nanti dapat disamain deh hubungannya.
Q1 plus Q3 akan sama dengan Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q. Terus ini juga ada hubungan di siklus Carnot untuk efisiensi. Nah, ini mungkin bisa diingat kembali ya guys. Ini juga dari kamu kemarin. Satu min Q C per Q H sama dengan satu min C C. Oke. Terus kita masuk ke hukum termodinamika. Ini kayak walkthrough doang ya guys untuk rumus-rumusnya. Jadi kayak biar kalian familiar aja kok. Oh ini tuh ada di uh, rekapan rumus-rumus penting. Terus untuk hukum termodinamika itu hubungannya adalah D sama dengan dQ per T. Yang mana ini tuh ada berbagai kondisi juga. Dan udah aku sebutkan kalau volume konstan, suhu konstan itu bisa dituangkan dalam bentuk apa dan tekanan konstan itu gimana. Tapi yang paling sering keluar adalah yang ini. Tapi untuk gas ideal, yang mana hubungannya adalah DS itu sama dengan CP per TDP kurang NR per TDP. Nah, beberapa kasus juga nanti sesuai dengan satuan yang akan kita usahakan, itu kalian bisa menemukan nanti dia kayak gini. Gitu. Oh my God, ini ada kesalahan ya guys. Ini tuh harusnya NR TDP. Nah, ada beberapa kesalahan yang nanti akan aku ubah lagi. Nah, jadi itu ada kadang-kala kalian juga bakal menemukan rumus ini. Nanti aku akan jelaskan lebih lanjut sih untuk penyamaan satuannya. Terus ada juga Helmholtz dan juga Gibbs energy. Nah, Gibbs energy itu sebenarnya kayak mudah sih kan, cuma hafalin ini aja. Terus sebenarnya Q plus W, H sama dengan U plus PV. Terus A sama dengan U min TS dan juga G sama dengan H min. Kemudian habis itu baru kita cari proses penurunannya itu gimana sih? Nah, misalnya ya contoh ya. DU itu sama dengan DQ plus DW, di mana seperti yang kita ketahui, DW adalah min PdV dan juga DQ adalah PdS. Kan, tadi kan DS sama dengan DQ. Jadi DST sama dengan DQ. Nah, oke. Terus berarti sama aja DU sama dengan TDS min PdV. Oke, untuk DU sendiri itu mudah, dia nggak gimana susah. Terus sekarang kita nyari yang H nih. H adalah U plus PVK rumusnya. DH sama dengan DU plus P dari PV. Jadi DH sama dengan DU. Nah, ini sih kita dua kali PdV plus PdP. Nah, untuk DU-nya sendiri itu kalian masukin dengan apa yang ada di sini. Jadi, DH sama dengan PDS min PdP yang merupakan bagian dari DU plus PdP plus PdV. Nah, nanti bagian yang sama itu bisa kalian coret nih. Terus jadi sisanya DH sama dengan TDS plus PdP. Nah, sisanya itu juga sama, tinggal diceritain doang. Kalau misalnya hubungan adalah hubungan yang kita tinjau adalah A itu adalah DU kurang TS. Jadi DA adalah DU kurang D dari TS. Nah, eh ini tuh kalian juga tinggal masukin aja. Terus nanti dapat kok. Nih, misalnya DTS itu adalah TDS plus SDT. Nah, DU min TDS itu adalah seperti yang kita lihat di sini. Ini kayak dipindahin ke kiri aja. Jadi DU min TDS adalah min PDV. Min PDV kurang SDT. Nah, gitu deh. Terus yang terakhir adalah hubungan antara Gibbs dan juga H min T. Nah, kalau DG itu adalah DH min D dari TS. Sama juga, em, dia tuh adalah DH min TDS min SDT. Terus DH min TDS itu adalah gimana? DH min TDS itu adalah ini dipindahin ke sini. Jadi DH min TDS adalah PDP. Oleh karenanya PDP ini udah langsung aku masukin dikurangin SDP. Tuh. Nah, untuk kotak-kotak yang ada di sebelahnya itu tuh sebenarnya nggak gimana penting karena versi yang lebih sering kepakai itu adalah yang ini, terus yang ini, dan yang ini. Dan yang bakal paling sering kepakai itu adalah bagian yang B. Nah, bentar lagi kita juga udah hampir selesai ya dengan walkthrough dari rumus-rumusnya. Eh di sini juga ada notes dari aku. Kalau misalnya DG itu sama dengan DWRF plus PDP plus PDP
min SDT. Nah, ini tuh adalah bentuk lainnya dari ini. Dia tuh kayak dimanipulasi dengan bentuk lainnya. Jadi kayak kalau misalnya data yang tersedia ada WRF-nya, ya kan bisa pakai rumus ini untuk mencari gigs. Kalau misalnya yang tersedia itu cuma data-data seperti ini, ya berarti kan pakai rumus yang di atas. Oke, terus ada juga beberapa em, terms yang perlu kalian ketahui. Jadi untuk menentukan suatu reaksi itu spontan dan tidak spontan, itu tuh kita melihat dari dua aspek, yaitu delta H dan juga delta S-nya, yaitu entalpinya dan juga entropinya. Nah, ini tuh dibagi dalam tabel ya. Kalau misalnya delta H-nya itu lebih kecil dari nol dan juga delta S-nya lebih besar dari nol, maka Gibbs-nya itu lebih kecil dari nol. Seperti ini. Nah, ketika delta Gibbs kita tuh lebih dari nol, maka dia tuh adalah spontan. Jadi sebenarnya tuh hubungan antara H sama S guna mencapai Gibbs yang dapat ditentukan itu tuh dia tuh berlawanan guys. Kayak misalnya kalian lihat ya, eh, delta H lebih kecil dari nol itu akan menghasilkan Gibbs lebih kecil dari nol. Kalau S-nya tuh lebih besar dari nol. Jadi H-nya tuh harus lebih kecil dari nol, tapi S-nya harus lebih besar dari nol gitu loh. Terus kayak kalau misalkan yang ini kan, H-nya tuh lebih besar dari nol, tapi S-nya harus lebih kecil dari nol. Jadi kayak dia tuh harus bertolak belakang baru bisa kalian identifikasi. Dan nilai dari G sendiri itu akan eh, mirip dengan delta H. Kalau misalnya delta H kalian lebih besar dari nol dan S kalian lebih kecil dari nol, berarti kan bisa diidentifikasi nih. Nah, hasil pengidentifikasiannya itu akan sesuai dengan delta Gibbs itu lebih besar dari nol sesuai dengan apa yang ada pada delta H. Tuh. Itu kayak buat cara ingatnya sih kalau misalnya kalian sudah hafal. Terus untuk yang sama nih, kalau misalnya delta H-nya lebih besar dari nol dan juga S-nya lebih besar dari nol, kan dia eh, jadi banyak request gitu kan. Jadi kayak dia akan spontan, tapi kalau T delta S-nya juga tinggi. Ini tuh sesuai dengan kayak A-nya harus lebih besar dari nol, lebih besar dari nol, dan dia juga harus lebih besar aja gitu. Kalau misalnya ini kecil dan kecil, aku tambahin dengan warna biru deh. Kayak ini kecil dan juga kecil, itu juga akan spontan kalau dia makin kecil. Itu cara intinya. Terus eh, kita juga ada bahas tentang kesetimbangan. Nah, kesetimbangan tuh kayak rumus kimia biasa sih, kayak udah sering ditemukan. Kita tuh biasanya punya reaksi, dia tuh reversible reaction. Ini kan tatanan bola balik kan. Nah, A sama B adalah reaktan, C dan D itu adalah produk, di mana A, B, C, D yang ditulis dalam huruf kecil itu adalah koefisien. Jadi, kalau misalnya kita meninjau KC, ini adalah KC aja. KC itu adalah konsentrasi dari apa yang ada produk, apa yang ada pada produk, dipangkatkan dengan koefnya, per apa yang ada pada reaktan, dipangkatkan koefnya. Jadi sama dengan ini. Nah, terus kalau kalau KP itu juga sama, yang mana KP sendiri itu di sini kan harus concentration ya. Jadi triknya tuh gini, KC, C-nya tuh untuk concentration, sedangkan KP, P-nya tuh untuk pressure. Nah, jadi kalau misalnya yang di sini KC itu yang dipakai itu adalah molaritas dari produk dipangkatkan K per molaritas dari reaktan dipangkatkan K. Kalau misalnya yang KP itu partial pressure-nya dari produk dipangkatkan dengan koefisien per partial pressure yang ada pada reaktan dipangkatkan dengan koefisien. Tapi khusus untuk KP sendiri, dia tuh yang ditinjau adalah pada gas phase saja. Kalau misalnya liquid atau solid itu tuh tidak dihitung. Tapi rules ini tuh kayak eh kadang tuh nggak perlu diperhatiin kalau dalam rumus simplis, soalnya kayak semua yang ditinjau pasti dalam bentuk gas. Nah, ingat pakai tekanan parsial. Terus hubungan dari Kp dan Kc juga ada, yaitu Kp adalah Kc dikalikan RT dipangkatkan delta N. Nah, misalnya nih, kita punya koefisien A ada 1, B ada 2, C 1, terus D 3D. Delta N itu adalah apa yang ada pada produk dikurangkan dengan yang ada pada reaktan. Jadi 1 plus 3 dikurang 1 plus 2. Jadi dapatnya 1 gitu loh. Jadi kayak dia tuh koefisien dari produk kurang produk kurang reaktan. Oke, terus kita akan masuk ke klasis Clapeyron. Nah, klasis Clapeyron itu juga rumusnya udah sering kita lihat, yang mana kalau ln K2 per K1 itu akan sama dengan delta H eh, standar
per R dikalikan satu kurang satu per T2. Yang mana T-nya itu ingat harus dalam Kelvin terus. Terus delta H0 itu biasa udah dikasih, yaitu standar entalpi misalnya. Terus R-nya itu juga menyesuaikan. Biasa kan kalau misalnya delta H0 kan dalam bla kilojoule per mol. Nah, berarti R-nya kita juga harus cari yang pakai joule per mol atau kJ per mol juga boleh. Nah, itu disesuaikan biar bisa bicara gitu. Oke, terus eh, hubungan selanjutnya adalah delta G sama dengan min RT ln KP. Yang itu paling sering-sering banget dipakai. eh nah, ini tuh untuk standar berlakunya data Gino sama dengan min RT ln. Terus kalau untuk data gips biasa, kayak misalnya nanti kalau misalnya kan udah pernah soalnya, tolong cari data gips pada eh, 298 Kelvin. Ini tuh berlaku rumus yang ini. Tapi kalau untuk 723 Kelvin, nah kalian tuh harus pakai delta Gibbs nol yang udah kalian cari dari rumus 1 min RT ln P2 per P1. Which is pada dasarnya itu tidak adalah ini. Karena KP kan seperti yang udah aku bilang sebelumnya, dia itu adalah eh, partial pressure kan, rasio dari partial pressure yang ada pada produk per reaktan. Nah, P2 tuh asumsinya tuh kayak yang udah terbentuk. Jadi di kondisi setengah dan S1 tuh adalah yang mula-mula. Tuh. Terus juga ada tambahan guys, eh, untuk menentukan mixture uap, hubungan uap dan juga cair untuk kondisi ideal dan juga untuk kondisi pada biasa. Jadi sebenarnya itu penurunannya tuh dari yang tidak ideal, di mana rumusnya itu adalah seperti ini. Ada di koefisien tugasitas dikali dengan fraksi mol komponen I di fase uap, terus dikalikan dengan tekanan total sistem, kan sama dengan koefisien aktivitas dikalikan fraksi mol komponen di fase ini fase cair, terus tekanan uap jenuh tekanan uap jenuh komposisi I. Oke, tekanan uap jenuh itu bahasa Inggrisnya adalah saturated pressure guys untuk TS. Nah, oke. Nah, untuk kasus yang ideal itu adalah koefisien fugasitas sama aktivitasnya itu adalah sama dengan satu. Jadi, tidak ditinjau pada dasarnya. Bagian untuk ini tuh kayak dihilangin, terus ini juga dihilangin. Jadi, diperolehlah GIP sama dengan XI dikalikan PIS. Nah, ingat di sebelah kiri itu adalah untuk eh, uap dan sebelah kanan itu adalah cair. Nah, terus oh ya. Nah, kadang kala tuh sering diasumsikan seperti ini. YI dikalikan P itu akan sama dengan PI juga, tapi dalam fase uap. Jadi, kan fraksi mol dikalikan dengan tekanan total. Ya akan menghasilkan partial pressure dari elemen itu, dari molekul itu, tapi dalam kasus ini yang kita tinjau adalah fase uap. Karena YI kan adalah fraksi mol dalam uap itu sendiri. Dalam fase. Oke, sejauh ini kira-kira apakah ada pertanyaan untuk rumus-rumusnya? Kalau tadi ada yang kayak keliru, itu mungkin untuk finalnya akan aku ubah lagi ya guys. Setelah ini. Aku kasih aku sekitar semenit sih, kalau ada yang mau nanya. Oke, aku ada dapat pertanyaan ya dari Oi Oi. Ya, kalau yang lain ada yang mau nanya, boleh ya guys. Nah, jadi terakhir tuh kita ada materi tentang eh, mixture antara uap dan juga fase cair. Jadi sebenarnya tuh kalian isinya tuh terima aja sih guys, kayak yang ini. Soalnya kayak untuk materinya sendiri tuh aku udah liatin sih itu agak panjang penjelasannya dan sebenarnya rumus yang dipakai aku lihat dari Pak Jonas dan juga Pak Hanif juga cuma ini doang. Oke, jadi kita tuh kayak kalau misalnya materi ini ya, materi itu kaitannya tuh dengan konstanta Henry yang ada pada dashboard. Jadi kita bahas tentang diskusivitas sebenarnya.
Tapi dia tuh membahas tentang ada kesetimbangan untuk di fase uap dan juga di fase cair. Yang mana untuk di fase uap itu, jadi tuh konsepnya tuh yang terlarut itu sama dengan yang akan masuk gitu loh. Yang akan masuk kan adalah uap, terus yang akan terlarut adalah dalam fase cair gitu kan. Nah, untuk di fase uap itu tuh ada tiga komponen pelukan hijau yaitu fugasitas, terus YI dan juga P. Di mana itu ada di mana koefisien fugasitas itu tuh sebenarnya apa ya kayak derajat ketidakaturan gitu. Jadi dia itu biasanya dalam bentuk angka dan dia tuh bakal cancel out gitu. Pasti satuannya tuh bakal cancel out kiri dan juga kanan. Nah, eh, dia dalam bentuk angka jadi nggak perlu kita gimana hiraukan untuk kondisi tidak ideal. Kalau misalnya ideal ya dia akan sama dengan satu gitu. Terus eh untuk YI sendiri itu adalah fraksimal. Jadi kalau misalnya kayak kita punya A plus B nih dalam produk kita. Terus kita meninjau YA, berarti adalah nol dari A, nol dari A plus B. Begitu. Nah, tekanan total sistem itu adalah misalnya kayak reaksi ini dijalankan dalam 150 bar. Jadi, eh, tekanan total yang kita maksud di sini adalah 150 bar. Nah, ketika YI dikalikan P, itu akan menghasilkan PI. Istilahnya tuh kita mencari kasusnya kayak gini nih guys. Kayak, misalnya, kasusnya adalah A plus B. Terus A-nya kita ketahui 30%, terus B-nya 70%. Kita diminta untuk cari eh, PI, di mana PI adalah tekanan parsial yang dapat dicari dengan maksimal I dikalikan tekanan total. Misalnya kita cari PA, itu adalah 30 per 100 dikalikan P-nya 150 bar. Terus kalau misalnya PB itu adalah 70 per 100 dikalikan 150 bar. Gitu. Nah, sama aja untuk eh, XI dan juga PIS, yang mana XI itu tidak adalah fraksi nol, konsepnya juga sama, tapi dia dalam fase cair. Dalam fase cair. Sedangkan yang PIS itu adalah saturated pressure. Jadi dia tuh dikasih tahu di soal, dia tuh adalah saturated pressure. Udah, bisa aja sih. Kalau dari aku, kira-kira terjaga ya? Oke, thank you. Oke, kira-kira ada lagi nggak ya guys? Sebelum kita lanjut ke pembahasan. Aku kasih 1 menit lagi deh. Barangkali ada muncul pertanyaan. Mungkin biar lebih memudahkan teman-teman udah bisa cek filenya ya guys di Drive itu udah aku upload. Cuman karena tadi juga ada beberapa kesalahan nanti akan aku upload ulang. Ada super ini. Aku open pertanyaan sampai 79 ya atau 70. Oke, karena mungkin belum ada pertanyaan, aku akan lanjut ke ke pembahasan soal-soal ya guys. Nah, jadi ini juga ada bocoran dari materi yang akan keluar besok. Jadi ini tuh aku dapat dari Mas Deva. Mas Deva sendiri tuh ada yang ngechat Pak Agus. Pak Agus kan dosen Inggris di kelas kan. Nah, itu tuh ditanyain kayak materi yang akan keluar tuh apa aja. Jadi yang bakal keluar tuh di sini
seperti yang teman-teman bisa lihat, ada basic thermodynamics, jadi hukum satu, di mana kita menghitung H, U, W, dan Q di berbagai kondisi pastinya. Terus juga ada menghitung delta S. Delta S adalah bagian dari hukum kedua dan juga hukum ketiga. Terus eh, kesetimbangan reaksi fase gas, fase uap. Nah, semua ini tuh udah aku masukin rumus-rumusnya di rangkuman rumus tadi. Jadi kayak biar teman-teman bisa lebih katam ya silahkan baca lagi itu. Kalau misalnya mau dalam bisa baca tadi udah di-share sama juga. Nah, karena itu, jadi nanti teman-teman kalau misalkan teman-teman lihat lagi tuh di soal quiz kelas A, itu tuh soal nomor 4 itu tuh out of topic dari yang ada di tertera di sini. Dan perkiraan soal tuh ya palingan 3 sampai 4 soal. Kemungkinan besar sih 4 soal sih. Jadi nggak mungkin terselip soal yang nomor 4 itu sih. Kayak itu benar-benar hebat. Dan itu jujur aja materi ATK. Kayak wow banget. Itu juga pembakaran kan. Kayak ngapain sih soal kayak gitu. Nah, tanpa lama-lama mungkin kita langsung lanjut aja ke pembahasan. Oke. Nah, jadi yang pertama kita akan bahas soal kuis kelas. Oh, ini bentar ya. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, guys, bisa langsung di stop. Kalau enggak, boleh di chat. Aku sambil pantengin kok itu. Nah, soal yang akan aku bahas dari soal kuis itu ada 5. Totalnya ada 6 sebenarnya, tapi nomor 4 aku skip dulu karena jatuhnya kayak memang OOT aja. Terus nanti ada suatu pembahasan aja. Oke. Pertama-tama ya. Oke, pertama-tama itu kita diberikan suatu reaksi Haber-Bosch di mana reaksinya adalah N2 plus 3H2 dikonversi menjadi 2NH3. Semuanya ada dalam fase gas. Nah, kemudian dibilang dia tuh masuk ke dalam reaktor eh, pada temperatur 450 derajat Celcius. Nah, jadi itu sebenarnya kayak misalnya ini reaktor nih. Terus yang masuk tuh pasti bahan bakunya dulu ada N2 sama H2. Terus nanti keluarnya baru ada N2, H2, NH3. Nah, ini adalah sisanya. Terus ini adalah produk. Oke. Terus diberikan informasi tentang delta GF, yaitu free energy of formation, tapi dia standar. Terus pada suhu dia 98 Kelvin. Yang udah aku bilang sebelumnya. Terus delta GF untuk setiap spesimen yang kita tinjau ada NH3, N2, dan juga H2 nilainya sebagai berikut. Dan juga delta HR pada 298 Kelvin itu nilainya adalah sebesar. Nah, eh, tapi guys waktu itu tuh di kelas satu delta HR-nya nggak dikasih tahu informasi yang di highlight ini dia tuh nggak diberikan dan pengerjaannya tuh sebenarnya masih bisa dan akan aku coba tunjukkan ya juga. Oke, pertama-tama tentunya kita tulis dulu semua informasi yang ada. Kita tulis dulu kan reaksinya ada N2 plus 3H2 jadi 2NH3. Terus delta GF-nya gimana? Terus delta HR yang diberikan, terus kondisi masuk dan juga kondisi keluar yang diharapkan. Terus yang ditanyakan pada soal itu pertama dia tuh minta keep free energy at the reaction of 298 Kelvin. Jadi uh, dia tuh minta delta GF, ini tuh dia minta delta GF standar kalau misalnya pada 298 sama delta GF ada 723 ini pada 298. Terus dia juga minta KP itu justice equilibrium constantnya dalam bentuk KP pada 298 sama 723. Terus dia juga minta kalau misalnya KP nih, tapi partial pressure-nya tuh diberikan. Terus dia juga bilang arah reaksinya tuh akan gimana kalau misalnya diberikan kondisi seperti itu untuk poin B. Terus untuk poin C itu ada diminta menghitung partial pressure-nya pada
kondisi 723 dan juga 200 atm sebagai total operation-nya, serta persen konversi N2 ke N3. Oke. Nah, pertama-tama itu kita mencari dulu data GF atau G reaction atau G formation juga boleh pada 298 Kelvin. Yang mana? Nah, ini tuh standar ya guys maksudnya. Kalau ada gelembung di atas itu maksudnya yang standar. Nah, delta G itu juga sama dengan delta H. Delta H kan juga produk kurang reaktan. Nah, di sini tuh delta G juga sama. Delta Gf dari produk dikurangkan dengan delta Gf dari reaktan. Yang mana asal sigma deh. Nah, sigma itu maksudnya adalah kalian tuh jumlahin dan juga kurangin gitu, tapi dikalikan juga dengan koefisien. Jadi kan kalau misalnya yang ada di produk itu apa? NH3. NH3 itu koefisiennya 2. Jadi 2 kali dari GF NH3 dikurangkan dengan reaktan kita ada siapa aja? N2 sama H2 kan. N2-nya koefisiennya 1. Jadi 1 dikalikan GF N2. Terus ditambahkan dengan 3 kali GF-nya H2. Nah, itu sesuai dengan koefisiennya guys. Terus dimasukin angka-angkanya. Terus diperolehlah nilainya segini. Terus kita beralih nih selanjutnya. Mungkin teman-teman akan langsung mikir kayak, oh kita cari dulu yang 723 Kelvin. Nah, tapi kita sekarang itu coba cari Kp-nya dulu. Karena tadi ingat rumus yang udah aku masukin di bagian Gibbs, itu ada rumus delta G sama dengan min RT ln Kp. Nah, ini tuh berlaku terutama untuk kondisi standar. Dia tuh kayak, kalau misalnya standar nih kita cari K tuh bisa pakai yang. Nah, ini juga udah aku tulisin, delta G pada 298 Kelvin akan sama dengan min RT ln Kp pada 298 Kelvin. Nah, untuk mencari ln Kp-nya, ya kita masukin aja di sini kan kita udah dapat nih, G-nya segini. Min 32,90 kilojoule per mol. Terus R kita kan tahunya R-nya adalah 8,314 joule per mol Kelvin. Ada minusnya di depan. Terus suhu yang kita miliki adalah pada 298 Kelvin. Terus ln Kp. Nah, untuk menyamakan eh, apa sih satuannya? Kita ubah dulu kilojoule ke joule. Jadi dikalikan dengan 1000. Jadi minus 32.900 jadinya. Terus sama dengan bla 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 bla. Dapatlah hasil pembagiannya itu udah 113,279 akan sama dengan ln Kp pada 298 Kelvin. Terus untuk mencarinya, sebenarnya kan bisa langsung pakai solver aja. Kalau enggak, kalian bisa dieksponensialkan terlebih dahulu. Terus akan ketemu D. Nilai KP-nya pada 298 Kelvin adalah 5,84861 kalikan 10 pangkat 5. Nah, mungkin kalau misalnya kalian samain dengan jawaban di Pak Hanif, itu tuh beda sekitar 0,1 ya guys. Itu aku juga cuma faktor pembulatan aja. Nah, terus selanjutnya kita akan diminta tadi pada kondisi 723 Kelvin. Pada kondisi 723 Kelvin itu juga ada satu rumus yang aku sebutkan, di mana dia lagi pada 723 Kelvin itu akan sama dengan, atau pada berbagai solusi pada dasarnya itu akan sama dengan delta G pada standar ditambahkan dengan RT per dp per P. Nah, terus ini tuh juga tinggal kalian masukin. Kayaknya bagian itu rumusnya ada kesalahan masukin juga tadi. Nanti akan aku bayar. Tapi rumusnya adalah seperti ini. Nah, terus tinggal dimasukin tadi kan data GN-nya kita peroleh segini. Terus RT-nya ada R, terus kayak pada kondisi yang kita tinjau sekarang, yaitu juga dimasukin. Dan juga perubahan pressure. Perubahan pressure itu dapat kita lihat kalau misalnya keadaan keadaan yang kita miliki sekarang kan pada 723 Kelvin itu adalah 200. Sedangkan pada 298 Kelvin itu adalah 1 atm. Nah, kita tuh tinjau aja P1 itu angka 1, terus P2-nya itu adalah 20. Tapi kita masukin ke batas. Nanti diperolehlah nilai sebanyak 3188,3 ini. Nah, jadi baru dijumlahin data delta G. Ini adalah bentuk pengerjaan kalau tanpa informasi, tanpa info delta HR. Karena waktu itu pengerjaan di kelas kan dia nggak ada data HR kan sampai revisi dari dosennya. Nah, kalau misalnya demikian, kita udah mengetahui delta G-nya, itu juga sama. Kalau delta G itu tuh
KP sama J-nya harus pada kondisi yang sama. Delta G pada 723 Kelvin akan sama dengan min epsilon KP pada 723 Kelvin. Jadi untuk mencari KP pada 723 Kelvin ya sama aja. Kita tinggal manfaatin informasi yang udah kita dapatkan dari perhitungan. Nah, dimasukin terus nanti dapatlah hasil pembagian dari bagi dengan ini. Kita akan sama dengan 0,1496. Terus sama dengan ln KP juga tidak Kelvin. Terus nanti perhitungan cover juga diperolehlah nilainya adalah 1,1912. Nah, itu adalah pengerjaan kalau misalnya tanpa informasi dari HR. Nah, kalau misalnya ada HR nih guys, itu pengerjaannya tuh seperti ini. Ada rumus Clausius Coherent kata ln K2 per K1 sama dengan delta HR terus dikalikan 1 per P1 kurang 1 per P2. Nah, eh ini tuh bisa kalian manfaatin dengan misalnya kondisi satu, kondisi satu itu adalah pada saat standar di mana suhu yang kita miliki adalah 298 Kelvin, terus dia adalah eh, K-nya kan tadi udah kita cari kan di yang pertama itu sekitar 5,84861 ini. Nah, 5,8 kali 10 pangkat 5 hasilnya. Nah, delta H-nya tuh diketahui kalau pada soal. Nah, kalau delta H diketahui pada soal kan sekitar min 9 juga kan. Nah, itu tuh bisa kalian masukin ke sini. Minus 92 kilojoule per mol dibagi dengan R-nya 8,314. Terus T1-nya ya kalian masukin 298 Kelvin. Nanti T2-nya kan kita tahu nih pada 723. Ini pada 723. Terus K1 ini sudah kita ketahui 5,8 kali 10 pangkat 5. Ya udah, berarti yang tinggal kita perlu cari adalah K2. Dan memang pengen kita cari, yaitu KP pada 723 Kelvin. Nah, dengan menggunakan rumus ini kita bisa dapat KP pada 723 Kelvin. Terus baru kita masukin ke rumus ini. Delta G min RT ln KP. Yang mana delta G pada 723 akan sama dengan min RT ln KP pada 723. Itu. Oke. Oke. Sampai di sini, kira-kira ada pertanyaan dulu nggak? Untuk nomor satu, poin A. Aku kasih sekitar 1 menit juga. Oke, kayaknya aman semua ya guys. Nah, selanjutnya adalah pada poin B. Jadi soal nomor satu ini agak panjang ya guys. Oke, diminta kita tuh mencari eh KP deh. Ya, sebenarnya kayak dia tuh mintanya oke, pada kondisi di mana PN2 sama pH2-nya adalah 50 sama 50 Kak. Terus berarti NH3-nya juga masih 0. Nah, kenapa aku di sini tulis QP? Karena sebenarnya tuh kita tuh bandingin quotient. Quotient reaction tuh adalah kayak keadaan minimum gitu loh. Kalau misalnya eh ini deh, nanti penjelasannya baru nanti deh. Nah, kalau misalnya kita pinjau dengan informasi tadi, kan rumusnya juga sama. Jadi dia adalah P dari produk terus dibagi dengan P dari reaktan. Nah, dipangkatin ke OS dulu. Nah, itu kan berarti NH3 kuadrat, terus N2 sama H2 pangkat 3. Nah, itu ya kita masukin aja. Tapi NH itu kan 0, jadi ya nggak usah hitung panjang-panjang, supaya sama. Sedangkan ini untuk keadaan 73 Kelvin ya guys, dibaca di soal. Nah, terus dari informasi di atas nih, yang udah kita hitung di A, KP kita adalah sebesar 1,1912. Nah, jadi pada saat KP itu lebih besar daripada QP, maka akan terjadi pembentukan produk. Kalau KP sama dengan QP,
Jadi maksudnya ini, oh, mungkin kalau misalnya kafe lebih besar daripada kita, itu reaksi akan pembentukan produk. Kalau misalnya kafe sama dengan kita, berarti dia balance. Kalau misalnya kafe lebih kecil dari kita, berarti ini akan menghasilkan reaksi. Dia tuh akan bergerak cenderung pembentukan reaktan gitu. Yang kayak kalau misalnya kafe lebih besar di kita akan pembentukan ke produk. Jadi bisa disimpulkan reaksi itu berjalan ke kanan dan juga reaksi itu berjalan ke kiri untuk kasus kedua. Nah, oke, kira-kira sampai di sini aman nggak? Hmm. Wow, kenapa dihapus? Oke, mungkin aku sambil lanjut dulu ya. Kalau ada pertanyaan bisa di-stop aja. Nah, selanjutnya adalah diminta tekanan parsial dalam keadaan seimbang dan juga persentase konversi. Nah, di mana dari informasi di soal kita berarti mengetahui kalau ada persen konversi berarti itu tidak sepenuhnya beraksi secara stoichiometrik. Nah, tadi ada yang nanya ke aku nih, kayak ini dapat 1/3 dari N2 sama H2-nya itu gimana ya, Kak? Jadi adalah asumsi ada A masuk, masuk stoichiometrik. Jadi asumsinya adalah kayak N2 yang masuk sama H2 yang masuk itu masuk dengan rasio mereka secara stoichiometrik yaitu 1/3. Nah, untuk konversinya itu kita tidak tahu kan, konversinya kan dicari. Nah, jadi kita asumsikan yang kepakai dari N2 itu adalah A nih. Nah, karena pembandingan koefisien, jadi H2 yang kepakai itu juga 3 kali yang terpakai di N2, itu 3A. Kemudian NH3 itu adalah 2 kali A. Nah, untuk misalnya ya udah mula-mula dikurangkan dengan yang bereaksi. MBS tuh mula-mula bereaksi secara seimbang. Nah, ini juga udah aku sertakan kalau keadaan mula-mula gimana seimbang juga. Terus kita cari nih, tadi kan informasi di soal adalah PT-nya itu adalah 200 ATM. Di mana ini adalah tekanan total dari PN2, PNH3, dan juga P dari H2. PH2 itu misalnya adalah partial pressure dari H2 gitu. Terus P itu juga partial pressure dari H2 dan juga ya. Nah, untuk mencari masing-masing ini itu adalah eh mol sisa dari molekul itu per mol total pada keadaan sisa dikalikan dengan P total. Nah, itu udah aku aplikasikan ke sebuah sini. Pada keadaan sisa kan PN2 kan adalah 1 min A. Terus kita totalkan nih guys. Ini pencarian totalnya adalah 1 min A ditambahkan, terus dapatlah segini. Oke, terus udah nih, kita carikan korelasinya. PN2 dan segini, PNH2 segini. Itu udah. Nah, terus kita masukin dalam KP. Rumus KP itu perlu diingat-ingat juga sama produk pangkat koefisien perangkat pangkat koefisien. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Nah, nilai P-nya kalian masukin sesuai dengan apa yang udah kalian peroleh di sini. Itu kalian masukin ke sini. Nah, terus kalian tuh kelompokkan gitu kayak nilai-nilai yang sama gitu deh. Jadi kayak misalnya ini kan per 4 kurang 2A kan semuanya. Nah, itu tuh kalian tulis di sini kan ada, ini kan bakal otomatis naik ke atas. Terus ini juga bakal naik ke atas. Ini pangkat 1, ini pangkat 3. Jadi 4 min 2A pangkat 1 per 4 kurang 2A pangkat 3. Per ini jadi turun, ini jadi 3. Nah, gitu. Terus, eh, ini kan untuk pengelompokan yang di sebelah sini. Terus jika ada pengelompokan, oh ya, ini yang 2A, 1 min A, 3 min 3A, ya tetap ya guys, dia kayak yang kalau di atas, terus ini di bawah. Terus yang 200 juga dikelompokkan, ini kan 200 eh, kuadrat, nah, ini salah deh, kembali ini 200 kuadrat per 200 dikalikan 200 ditambahkan 3. Tapi perhitungannya ada benar. Nah, habis itu, nanti kalian tinggal masukin.
ya ke sini, kita masukin aja. Jadi 200 kuadrat KP sama dengan 4A kuadrat dikalikan 16 kalau 6A plus 4. Oh, oke. Ini, ini. Nah, habis itu kan variabelnya jadi panjang banget kan guys. Kayak ada yang pangkat 3, pangkat 2, dan juga lain sebagainya. Itu tuh terpaksa harus kalian selesaikan. Benar-benar kayak harus kalian kalikan satu-satu. Kayak ini dinaikin ke atas, terus dicari. Terus akan sama dengan yang ininya tuh kayak dikalikan ke atas nih. Terus nanti dapet kan yang panjang banget ini. Terus akan sama dengan ini tetap di sini. Nah, habis itu kayak step by stepnya udah aku jelasin sih kayak ini nanti baru dipindahkan nih, nanti baru sama dengan nol, itu baru kalian selesaikan. Nah, sampai di tahap ini, baru kalian bisa masukkan ke dalam kalkulator, yaitu dengan menggunakan polinomial. Nah, untuk polinomial, itu tuh kalian caranya pengerjaan polinomial ya. Itu tuh kalian pergi ke kalkulator kalian, terus ke, sebentar ya, ke kalian ke menu Excel. Terus baru kalian scroll ke paling bawah sampai ada A. Di sini tuh tulisannya equation atau function. Nah, mungkin kalian bisa deketin aja. Jadi untuk penyelesaian polinomial ini, nah, untuk penyelesaian polinomial ini itu kalian itu ke menu atas tab itu tuh di eh, pojok kanan huruf 2. Nah, habis itu kalian scroll ke bawah yaitu ke equation. Nah, habis itu baru kalian klik sama dengan. Diklik sama dengan. Terus nanti kan ada polinomial kan di nomor 2. Nah, polinomial kalian tekan, terus gigi kalian berapa? Nah, gigi adalah pangkat tertinggi kalian. Pangkat tertinggi kalian adalah 4 dimasukin. Kita klik dulu 4, terus baru masukin dia persamaan kalian. Habis dimasukin persamaan, terus sama. Terus baru kalian dapat X-nya. X1, X2, X3, X4. Yang mana nilai ini itu tuh udah aku sertakan di sini. Nah, diperolehlah nilai X1 sama dengan 1,09, X2 sekitar 0,07, X3 dan X4 adalah bilangan imajiner, dan itu tidak mungkin. Nah, jadi ada dua angka eh, yang bisa kita tinjau. Nah, 1,059 sama 0,9407. Kita lihat X adalah persen konversi, yang mana tadi kan kita persen konversi dari NA adalah X kan. Nah, nggak mungkin ketika N2 masuk itu adalah satu, terus yang reaksi adalah 1,059 karena ya bahan kita cuma satu, dia dapat 0,59-nya dari mana? Itu lebih besar dari 1% kalau persen konversi. Jadi yang masuk akal adalah 0,9407 itu. Jadi dengan dapat persen konversi itu kita bisa cari deh eh, partial pressure-nya dari N2, H2, dan juga NH3. Oke. Terus akhirnya kita bisa proofing, kalau misalnya kalian mau proofing, ya totalnya harus sama dengan 200. Atau KP-nya juga sama dengan 1,19 seperti yang saya kalian. Nah, terus untuk menentukan persen konversi adalah, ya tadi seperti yang aku udah bilang, yaitu ada mol yang bereaksi per mula-mula, yaitu yang bereaksi adalah X per 1. 0,9407, 0,9407 per 1, yaitu 94,07%. Dan itu adalah nomor satu. Kira-kira sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oke, tadi ada yang nanya ya guys, untuk kayak yang di kalkulator itu tuh kan step by stepnya kan ke menu setup dulu. Terus kalian scroll ke bawah sampai ke
A, dia tuh penjelasannya ada equation of action. Nah, di situ kalian klik sama dengan, baru kalian bisa ada option polinomial. Polinomial adalah setelah kalian klik itu, klik sama dengan, ya, eh, kalian tuh akan disuruh milih degree. Nah, milih degree adalah pangkat polinomial tertinggi yang kalian miliki, dan di sini adalah angka. Nah, habis itu baru kalian masukin deh angka-angka yang kalian punya untuk setiap pangkatnya. Baru kalian bisa dapat kesamaan. Baru kalian klik sama dengan untuk mendapatkan nilainya untuk X atau X2, X dan X. Oke. Kira-kira ada pertanyaan nggak guys soal nomor satu? Dari kemungkinan besar soal nomor satu tuh keluar, tapi mungkin nggak sekompleks. Iya, kurang lebih ya guys. Oke, oke, tadi ada yang nanya, Just ini kan kelasbook ya, kira-kira ada kompromis gak yang bakal digunain gitu? Yang bakal digunain gitu gak ya? Oh, yang bakal dibakain gitu nggak? Yang bakal digunain nggak ya? Ada rumus-rumusnya tuh udah aku up di sini guys. Eh, kan masuk ke line drive-nya untuk tutor Inggris. Terus dia ada di sini di rumus-rumus penting. Bisa dicek di rumus-rumus penting. Oke, nah ini ada sekitar 3 halaman. Sebenarnya untuk recap aja. Kayak kadang ada yang aku sertain penurunan sederhana, kadang juga enggak. Bisa sih guys. Apakah bisa diakses ini? Oke, kalau misalnya nggak bisa nanti kasih tahu aja ya. Kayak kira-kira ada yang mau nanya lagi nggak untuk nomor satu? Kalau nggak ada, mungkin kita lanjut ke problem dua ya. Karena waktunya juga agak tes. Nah, soal nomor dua adalah soal untuk mixture, di mana di sini adalah mixture dari uap dan juga eh kayak di sini itu diberikan informasi kalau misalnya etanol itu kita bisa representasikan dengan E dan juga water kita bisa representasikan dengan W. Dengan totalnya adalah 1 atm total pressure. Satu atom total pressure. Nah, dibilang pada liquid phase, kalau pada liquid phase itu tuh menjauh. Nah, itu tuh adalah X dari etanol dan juga X dari water. Itu adalah sebesar 30%, terus di sini adalah sebesar 70%. Nah, terus dia tuh bilang, the vapor pressures of the ethanol system are 70 mmHg dan juga 30 mmHg. Nah, tadi tuh aku ada diskusi sama Bagas tadi juga. Ini tuh harusnya tuh katanya tuh bukan vapor pressure, harusnya tuh saturated pressure. Karena kayak udah bapaknya sendiri kan udah bahas juga kan soal ini. Bapaknya tuh bilang PES itu sama dengan 70 mmHg dan PWS itu adalah 30 mmHg. Tuh. Nah, kenapa bisa menentukan demikian? Kalau teman-teman tinjau lagi tadi di eh, rumusan soal, di rumus-rumus yang digunakan, itu kan udah aku jelasin kan, tadi uap sama dengan cair nih. Terus itu ada koefisien rugositas, terus dikalikan maksimal pada uap, dikalikan tekanan total, akan sama dengan eh, koefisien aktivitas dikalikan maksimal, dikalikan dengan tekanan saturated. Nah, yang Bapaknya asumsikan di sini itu adalah tekanan saturated, sedangkan ini adalah saturated pressure at liquid phase. Dan yang coba kan nanti lihat lagi di soalnya itu adalah vapor pressure. Nah, di sini itu keliruan dari Bapak ya, dari soalnya. Terus, dengan menggunakan rumus ini, jangan asumsikan kalau misalnya
ini adalah gas ideal. Tadi kan sudah aku bilang kan, berarti ini tuh sama-sama mendekati satu. Jadi rumus yang bisa kami gunakan adalah I dikalikan P, X dikalikan P, ini dikalikan S. Dengan ini sendiri bisa sama dengan tekanan parsial dikalikan dengan maksimal dikalikan tekanan pada saat terjadi. Nah, dengan demikian, kalian bisa ngerjain soal. Oke, nih, yang udah aku jelasin tadi di atas. Terus, ini kan tadi kan tekanan parsial kan, jadi tekanan parsial pada uap. Nah, untuk beberapa komponen, kayak misalnya kita ada A, B, C, dan D, ini tuh harus ditotalkan semuanya untuk bisa mendapatkan P total. P dari A, B, C, D itu harus ditotalkan supaya bisa mendapatkan P total. Seperti yang udah aku bilang tadi. Nah, tadi kan rumusnya adalah PI dikalikan PI dikalikan PIS. Jadi, itu I-nya adalah kayak untuk bilangan itu. Jadi, kalau kita meninjau etanol, ya udah P dari etanol akan sama dengan X dikalikan PE pada kondisi saturated. Yang mana informasi itu sendiri adalah informasi dari PEF sendiri adalah 70 mmHg. Itu adalah ralat yang tadi udah aku sampaikan ya guys. Nah, untuk menghitung PE-nya ya udah sederhana 30% dikalikan 70 mmHg. Dan untuk water juga sama. Dia adalah 70% dikalikan 30 mmHg sesuai akan diperoleh untuk partial pressure masing-masing itu adalah 21 mmHg. Nah, ketika kalian totalkan, karena minyak rumus ini, itu adalah totalnya 42 mmHg. Dimana kita udah menjawab soal A. Nah, untuk eh, soal yang B, kita tuh disuruh berikan. Kalau sum of mole fractions in paper itu sama dengan 1. Dia ingin kita meninjau paper fraksi pada vapor itu sama dengan satu. Fraksi pada vapor itu adalah YI sama dengan satu, di mana YI itu adalah NI per NT. Kayak misalnya kita meninjau fraksian guys, A tambah B tambah C. Ya, berarti kalau YA itu akan sama dengan N dari A per N dari A plus mol dari B plus N dari C. Itu. Nah, dan demikian, eh, dia tuh juga sama kalau misalnya kita tidak partial pressure. Partial pressure ini kan rumusnya. Gimana ya? Gimana? Maaf ya biasa bolak balik. Kalau misalnya partial pressure, kan tadi tuh udah jelas-jelas bilangnya ini. Nah, jadi ini tuh kalau misalnya kalian masukin ke dalam rumus, ya nanti katanya tuh bakal nyorot gitu loh. Jadi kayak gak bakal ngaruh ke tangan. Oleh karenanya, kita bisa pakai rumus yang ini. Rumus yang ini. Nah, di mana eh, dia total nanti adalah A plus B plus bla bla bla. Dengan demikian, kita bisa nyari fraksimal dari etanol dan juga fraksimal dari water. Fraksimal dari etanol adalah partial pressure dari etanol per total per ditambahkan partial pressure dari water per total. Nah, tadi kan biasanya udah lihat PL-nya 21, PL-nya 21, terus sekarang 2. 21 per 42 ditambah dengan 2 akan sama dengan 1, jadi ini hitungannya sudah selesai. Begitu. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau misal nggak ada, kan aku bakal uh, ngejelasin dulu ya guys. Jadi kayak nanti kalau ada pertanyaan langsung dipotong aja. Terus sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 di sini itu tuh kita bahas tentang kedua adiabatic compression of gas. Jadi kita masukin ke dalam kompresor. Kompresor ya kayak pompa gitu ya guys. Anggapnya. Kita bisa anggap dia kayak gitu. Aduh, sorry. Nah,
di mana gas mixture yang masuk kit itu adalah 2 kilogram per skot. Terus dia bilang saat masuk itu 100 kPa sama 300 Kelvin. 100 kPa, 300 Kelvin. Terus yang keluar di sini, keluar itu ada pada 1000 Kelvin. 1000 Kelvin, 1000 kPa. Nah, terus dibilang isentropic efficiency and kompresor itu sama dengan 85%. Dengan CP, CC, dan juga L, demikian. Terus, ini benar-benar yang perlu kalian perhatiin kalau misalnya soal adalah lihat informasi adiabatic compression. Terus dia minta apa? Di sini kan dia minta exit temperature of the gas. Jadi asumsikan ini adalah kondisi satu, ini adalah kondisi dua. Dia tuh nanya T2-nya berapa. Terus dia nanya work input required for isentropic compression itu tuh berapa. Jadinya kan kita nanya work sama dengan gimana kan. Nah, tapi ini adalah asumsi keadaan ideal atau kayak keadaan isentropis. Nah, dia minta kalau misalnya keadaan real itu tuh gimana? Keadaan real itu berarti kita memanfaatkan informasi dari eh, efisiensi itu sendiri. Jadi kita manfaatkan. Nah, terus kita juga diminta entropy change of the gas during internal compression yaitu delta N gimana? Sama ini adalah entropy generation adalah gimana? Oke, tanpa lama-lama mari kita masuk ya. Jadi di sini juga kita tulis dulu diketahui dan juga. Nah, kalau misalnya adiabatic uh, condition itu teman-teman tuh semua kita tuh pakai rumus yang pasti ada menunjang nih gamma di mana gamma adalah CP per CP. Nah, tadi kan CP sama CP ini juga udah kita dapetin kan nilainya 1,05 sama 0,78. Nah, itu tuh kalian bagi untuk dapat gamanya. Dapat sekitar 1,39972 atau yang kalau aku bulatkan itu ada sekitar 1,4. Nah, terus ini adalah dalam kondisi adiabatik. Biasanya tuh aku tulis dulu, takut aku keburu lupa kan. Jadi kayak aku nulis dulu ini, eh yang mana juga ada informasi tentang ini. Jadi sebenarnya untuk mencari volume, temperatur dengan kayak beberapa satu atau dua informasi aja kita tuh bisa tahu gitu loh kalau dalam kondisi itu. Nah, dia tuh minta T2 input, sedangkan T2 keluar temperatur pada saat keluar dari kompresor. Sedangkan kita tahu pada saat keluar dari kompresor dan juga masuk, kita tahu informasi pressure-nya. Kita mau nyari T-nya. Nah, jadi kita bisa pakai korelasi yang ketiga, yaitu T1 dikalikan P1 dipangkatkan 1 kurang gamma per gamma akan sama dengan kondisi yang kedua. Nah, di sini aku nyari dulu 1 kurang gamma per gamma itu berapa sih nilainya? Berapakah sekitar ini. Terus baru aku masukin ke sini nih rumusnya. T1, P1 pangkat sekian, sama dengan T2, T2 pangkat sekian. Habis itu barulah dapat kita T2 pada kondisi ideal. Gitu. Terus, untuk mencari input energi, kita kan pasti di sini tadi kan work. Tadi aku juga bilangnya itu work. Tapi, sebenarnya itu tuh juga bisa diekspresikan dalam bentuk delta H. Karena H itu tuh menghitung berapa sih energi yang perlu kita masukin ke dalam. Ini kan ingat, katanya kan energi kan. Work itu satuannya juga bisa joule. Nah, kalau misalnya delta H kan juga biasanya joule per mol gitu kan. Nah, jadi itu ini tuh bisa di itu. Nah, delta H itu kan rumusnya adalah N CP DT. Dengan CP kita tahu, DT-nya sekarang juga kita udah tahu nih. Temperatur 2 ada 579,2093 dan juga temperatur masuk adalah 300 Kelvin. Out adalah 579. Nah, dari sini kita akhirnya bisa masukin deh. Molnya itu kita asumsikan dengan fit. Fitnya adalah 2 kilogram per meter. Habis itu kalian teliti dengan segala macam satuannya akan diperoleh work itu hasil perkalian biasa sekitar 561,2157 kilojoule per second. Di mana watt kan sama dengan joule per second kan.
Itu tuh kalau misalnya kilojoule per meter, ya udah sama dengan kilowatt. Gitu guys. Nah, oke. Terus ada juga ditanyakan kondisi aktual pada B. Nah, sebenarnya kalau dari pembahasannya Pak Hanif itu tuh ada sedikit kekeliruan di mana bapaknya sendiri itu eh, efisiensi sama dengan work yang diberikan pada keadaan aktual per keadaan ideal. Sedangkan kita kan juga baru kan kemarin, kita tuh tahu yang kita tinjau adalah kompresor. Nah, yang kita tinjau adalah kompresor. Di mana kompresor itu tuh kemarin kan kita lihat kan yang kayak kondisi kalau misalnya kondisinya ideal itu tuh weight-nya lebih kecil pada saat ideal. Tapi pada saat real itu tuh work yang dibutuhkan tuh lebih banyak karena kemarin ada ya losses karena friksi, kemudian hilangnya panas dan juga lain sebagainya. Oleh karenanya work yang diperlukan itu lebih tinggi. Oleh karenanya efisiensinya itu harusnya adalah ideal per real itu, bukan aktual per ideal. Nah, jadi pengerjaanku tuh berbeda dengan apa yang diterangkan sama bapaknya. Karena di sini tuh akan mengikuti kaidah yang harusnya tuh memang kayak gini ya guys. Oke, baik. Nah, terus kita tahu nih, delta H ideal tadi kan ada kita itu sekitar 561,2107 untuk keadaan ideal. Untuk keadaan aktualnya ya berarti tinggal dibagi dengan efisiensi saja. Diperolehlah B yang lebih besar yaitu 660-an. Nah, untuk mencari T2 aktualnya, kita juga menggunakan rumus yang sama, di mana W sama dengan delta H sama dengan N CP dt. Di mana ini sama dengan N CP dikalikan T2 kurang T1. Nah, T2-nya sekarang lah yang kita cari. Karena T1-nya tetap 300 Kelvin, CP-nya juga 1,05 dan juga N-nya tetap 2 kilogram. Diperolehlah T2 yang juga jauh lebih tinggi ya, yaitu 68,48155 Kelvin. Nah, terus kita akan masuk ke delta S. Delta S itu adalah entropi. Dia tuh minta nyari delta S untuk sistem. Entropy kinetic gas during the actual compression process. So, compression process sebenarnya gini guys. Jadi, kalau misalnya rumus ini, itu kan aku tulisnya di sana tuh untuk kondisi gas ideal. Karena sebenarnya tuh dia tuh penurunannya tuh memang dari kondisi gas ideal. Tapi untuk penggunaannya sendiri itu selama kayak informasi-informasi yang kalian gunakan itu menggunakan kondisi yang aktual itu tuh juga bisa berlaku. Yang penting kayak T-nya dalam aktual, terus nanti P-nya dalam aktual, N dan R ya tetap ditinggal sama kan, CP-nya juga sama. Nah, oleh karena ya delta S yang akan diperoleh juga aktual. Jadi sebenarnya rumusnya tuh kayak bisa di-recycle gitu untuk kondisi aktual. Yang penting informasi-informasi yang akan digunakan tuh juga ini ada di aktual gitu. Nah, dari rumus ini kita masuklah ke CP DT per T sama kurang NR per P DP. Nah, itu pun juga sama seperti yang tadi udah aku jelasin kan, ada kemungkinan dia diubah menjadi MPV. Ini adalah flow rate massa, yang mana dia tuh bisa diinfo sama juga dengan speed. Satuannya adalah massa per. Nah, dengan demikian, untuk setiap komponen dari ini itu tuh perlu dikalikan dengan hasilnya. Oleh karena CPDT per T juga dikalikan dengan M, itu dikalikan dengan. Nah, habis itu sebenarnya kayak kalau misalkan keampukan kan juga nanti tuh bakal lihat di penyamaan satuannya deh. Jadi kita ikutin dulu ya. Kalau misalnya ini kan berarti data M-nya bisa kita keluarin nih. Dalam kurung CP DT per T kurang R DT per T.
Nah, itu informasi-informasi yang ada ya tinggal kita gunakan aja. DTP itu kan sama dengan bulan T dengan batas T2 per T1. T2 nya kita pakai yang aktual. Terus DTP juga sama bulan T dengan T2, T1, T2 nya adalah yang aktual. Nah, gitu. Terus ya tinggal kalian masukin ke sini. Aku akan dapat delta S-nya itu adalah 0,1474 yang dimana delta S-nya adalah positif. Sedangkan kalau misalnya pengerjaan dari Pak Hanif sendiri itu adalah negatif dan itu sebenarnya tidak mungkin. Karena nggak mungkin kondisi aktual itu delta S-nya negatif itu tuh mustahil guys. Itu tuh udah dijelasin di hukum dua termodinamika. Kayak taekwondo-nya sendiri tuh udah ada. Jadi sebenarnya kalau buat dijadiin acuan, data S tuh harus positif sebenarnya. Tapi kalau misalnya kalian ketemu kondisi negatif, Bapak yang saya itu udah memberikan penjelasan, eh rasanya seperti ini. Yang mana proses itu tidak, proses itu dia memiliki entalpi negatif karena dia itu terdapat osis akibat friksi, transfer panas, dan berbagai inefisiensi mekanika. Jadi kalau misalnya butuh penjelasan ya tinggal jelaskan saja. Nah, terus yang terakhir kita tuh meninjau rate of entropy generation. Yang mana rate of entropy generation sendiri adalah delta S pada keadaan pada aktual dikurangkan dengan delta S pada keadaan ideal. Nah, ideal itu adalah saat kita meninjau adanya delta S. Dan saat kita meninjau adiabatik reversible di mana Q sama dengan 0 dan DS sama dengan T. Jadi, DS sama dengan 0. Nah, oleh karenanya, ini kita masukin ke sini. Oh. Nah, jadi data S ini adalah data S-nya yang kita pakai di sini kurang dengan 0. Dan data S-nya adalah positif. Terus dia minta korelasikan dengan hukum kedua termodinamika. Nah, yang aku kepikiran untuk korelasikan ya untuk menunjukkan apakah reaksinya spontan dan tidak spontan saja. Yang mana kalau misalnya tadi kan kita kan ada empat kan, empat grafik itu kan. Kalau misalnya S-nya lebih kecil dari 0, S-nya lebih besar dari 0, H-nya lebih kecil dari 0, H-nya lebih besar dari 0. Itu tuh gimana? Nah, ini udah sesuai dengan tabel, tinggal kalian baca ulang. Gitu. Oke, sampai sejauh ini untuk nomor 3, itu apa udah. Oke, mungkin akan ada overtime ya guys, karena masih ada sisa 2 soal. Akan usahakan serampung mungkin, biar kamu juga kira-kira ada pertanyaan ya. Kalau nggak ada, aku akan langsung lanjut ke soal berikutnya. Ke soal berikutnya, kita ke problem nomor 5. Hmm, Nah, jadi seperti ini deh. Kita tuh baca dulu soal. Kita tuh ada pompa. Terus dia memberikan tekanan di mana kita mengasumsikan bahwa cairan masuk dan keluar itu pada entropi yang sama. Jadi dia adalah posisi isentropi di mana DS sama. Terus kita memiliki pompa itu dari bisa membagikan tekanan dari 1,325 sama ke 202,6. Nah, fluida kerja kita, fluida kerja kita itu adalah eh, cairan, cairan, terus masanya 1 kilogram, terus rohnya adalah 1000 kilogram per meter tanah. Ya. Terus dia bilang efisiensi dari pompa adalah 75. Berapa banyak
Om, ya. Kalau dari sini berarti itu teman-teman ingat dia tuh kemungkinan besar minta yang satuannya adalah George. Gimana kalau satuan itu kita tuh bisa nyari ke delta H, terus delta U, Q, dan juga lain sebagainya. Tapi tentunya pasti nanti tuh ada batasan-batasan. Biar kayak kalian tuh bisa tahu itu pola pikir aku harus kemana. Nah, mungkin ini kan dia bilang pada entropi yang sama. Jadi isentropis itu adalah kunci utama di mana tidak ada yang menentukan. Kalau tadi adiabatik, kita kan cari ke rumus-rumus yang ada gambar-gambarnya kan. Gambar berbeda kalau untuk adiabatik. Nah, kalau misalnya udah isentropis dan lain-lain, kita tuh harus meninjau yang namanya Maxwell correlation atau eh, si ini ada aku lupa namanya Gibbs Helmholtz Helmholtz dan Gibbs. Nah, kalian tuh bisa menjawab ke sini. Tadi kan kita ada kan rumus-rumusnya seperti ini. Ninja mental correlation sama tapi di no. Nah, kalau misalnya dari eh, Helmholtz sendiri kan ada U sama dengan U plus W, A sama dengan U plus PP, terus A sama dengan U kurang PS, dan J sama dengan K kurang. Nah, eh, terus ini tuh kalau dimanipulasikan guys, nanti kalian cari lagi jadi bentuk aktif kayak gini, itu tuh nanti dapatlah itu terus aku sama dengan bla bla bla, tapi dia tuh bukan CDS, dan itu adanya SJP. Nah, kita tuh punya informasi kalau DS kita sama dengan nol. Jadi yang bisa kita pakai adalah ini. Dua rumus U sama H. Nah, eh dari rumus ini terus kita tinggal lagi nih. Ya, jadinya ada DS misalnya kita bisa pakai dua-duanya. Tapi kita tuh meninjau penambahan energi. Energi yang perlu ditambahkan. Energi yang perlu ditambahkan itu adalah DH. Jadi kita pakai rumus yang kedua, bukan rumus yang pertama. Rumus yang pertama itu tuh meninjau perubahan internal energi. Dan informasi kayak gimana cara kita pakai yang itu ada informasi. Nah, dengan demikian kita simpulin nih kalau kita akan pakai yang TDS plus PDP. Nah, TDS plus PDP di mana DS-nya adalah 0, jadi DH sama dengan P dikalikan DP. Nah, diintegralkan saja, V-nya kan tetap konstan ya, guys. Karena kita itu bahas kompresor di mana tidak ada perubahan itu. Nah, eh, jadi delta H sama dengan M dikalikan P2 kurang P1. P2 kurang P1, P-nya juga diketahui informasinya, itu perubahan sekitar 2 kali lipat. Terus, eh, apa sih? Eh, Nah, T ini itu kita bisa cari dari rho sama dengan M per T. Jadi, T sama dengan rho dikalikan. Ini yang dimaksudin. Jadi, rho. Nah, data mas rho dikalikan M dikalikan T2 kurang S. Jadi, mas, oh, kita ke rumus. Nah, habis itu ya tinggal kalian masukin aja, perhatikan segala macam satuannya. Dan akan diperoleh delta H sebesar 101,3250 PA meter pangkat 3. Yang mana tadi udah aku tinjau banget di bawah 1 Joule satu PI meter pangkat 3. Biar kalian udah ingat ya bisa lihat turunan ya. Nah, ini adalah delta H ideal yang kita perolehkan. Itu sekitar 101,325 Joule. Ini adalah efisiensi pompa. Seperti yang udah aku bilang di soal sebelumnya, itu berarti delta H ideal per delta H aktual. Kalau enggak, bapaknya juga menuliskan dalam bentuk pompa per W input. Nah,
untuk cari ini, ya berarti kalian tinggal pindahkan aja guys. Ini itu kalian pindahkan ke atas, terus ininya jadi pindah ke bawah. Nah, berarti delta H udah dibagikan dengan efisiensi pompa akan sama dengan delta H akuat. Oleh karenanya, eh, diperolehlah W input itu 135,1 Joule. Oke, oke. Tadi aku juga baru dapat pertanyaannya dari Anita Maxim. Nanti aku bahas ya untuk gips. Terus kita mungkin ke soal terakhir dulu, yaitu soal tentang mesin konversi reaksi dari gips dan juga entalpi. Nah, untuk soal nomor 5, kalau misalnya ada pertanyaan sama dengan soal-soal sebelumnya itu boleh banget ditanyain aja ya. Oke, kita masuk ke soal terakhir. Smart guys. Soal terakhir itu kita ada pembahasan tentang reaksi yang sama, yaitu reaksi Haber-Bosch dengan gips standar, yaitu delta G0 dan juga delta H0. Terus kita dikasih tahu kalau dia masuk dengan rasio 1,1 banding 3 dan tekanan totalnya adalah 150 bar. Dan sekarang berapa suhu tertinggi di mana 60% hidrogen dan oksigen itu dia nanya tema saat persen konversi itu sama dengan 60%. Nah, oke. Eh, pertama-tama pasti kalau kalian nggak tahu mau ngapain, lihatin jadwal reaksinya. Dia kan ada setengah N2 ditambahkan 3 H2 jadi NH3. Nah, terus itu harus diketahui, terus dia penyelesaian D ditanyakan. Nah, ini tuh sama aja kalau misalnya kalian kalikan ini ke 2 kali lipat. Jadi itu kayak nggak dalam pecahan lagi gitu loh. Setengah kan dikalikan 2 jadi 1. 3/2 kali 2 jadi 3. Terus 1 dikali 2 jadi 2. Nah, dapat nih rasionya 1:3:2. Terus dibilang rasio masuknya N2 sama H2 juga 1:3. Nah, kalau persen konversi dari N2 konversi adalah 60%, berarti 60/100 sama dengan mol pada reaction sama per mol mula-mula. Di mana sama dengan mol dari reaction per 1. Jadi, mol reaksinya adalah 60/100 atau 0,6. Menggunakan perbandingan koefisien juga 3 kali lipat sama 2 kali lipat ya ada kalian. Terus sisanya ya tinggal mula-mula dikurangkan dengan yang bereaksi. Nah, perkalianlah mol sisa. Yang mol out of control. Terus eh, dengan demikian kalian tuh bisa nyari tekanan parsial keluar reaktor. Kenapa perlu demikian? Karena kalian tuh ditanyain tembak saat untuk mencari tembak saat persen konversinya sekian. Nah, untuk mencari T itu tuh kayak template gitu loh guys. Kayak kalau misalkan lebih sering lihat soalnya tuh bakal kayak kali itu kayak kalau misalnya ada gips ya kan bisa ninja rumus ini. Buat ninja rumus ini kalian perlu nyari tekanan parsial. Terus dari tekanan parsial ini kan bisa korelasikan ke Clausius Clapeyron. Nah, caranya di sini aku udah nyari dulu tekanan parsial dari keluar reaktor, yaitu mol dia, mol dari molekul itu per mol total yang ada pada reaktor arus keluar reaktor, dikali dengan P totalnya. Gitu. Kalau salah 9, terus baru dicariin eh, KP-nya. KP-nya itu dapat dicari dari data G sama dengan min RT dan KP. Karena eh, ini tuh kayak udah diketahui gitu loh pada dari informasi data G. Jadi kalau kalian masukin ya cukup saja. Oh, ini tuh pada saat keadaan standar ya. Gitu. Ini tuh pada saat keadaan standar. Sedangkan untuk keadaan reaksi, ya kalian tuh pakai KP sama dengan partial pressure produk ditambahkan koefisien per partial reaktan ditambahkan koefisien. Nah, jadi pada keadaan standar ya dapat segini, keadaan reaksi ya dapat segini. Ya asumsikan misalnya ini adalah keadaan 1, terus ini adalah keadaan 2. Nah,
Jadi nanti kalian bisa dapat ini deh. Nih, aku mengasumsikan seperti ini, terus dimasukkan dengan nilai kotoran akanlah ditemukan kedua sebesar itu. Oke, dengan demikian pembahasan tulisnya selesai. Kira-kira apakah ada pertanyaan? Terus ini ya, ada pertanyaan dari mungkin aku baca dulu. Oke guys, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Kalau misalnya eh malu ngomong ya bisa chat aja. Kalau masih ada yang kurang jelas ya nanti boleh ngecek aku. Cuman kayaknya bisa ngecek aku, kalau enggak bisa nanya Ferry atau Bagus juga. Cuman kayaknya aku bakal agak lama guys jelasin soalnya HP ku lowbat. Buat tugas ini. Device aku sebenarnya lagi lowbat. Oke. Eh, karena belum ada pesan yang masuk ya, aku mungkin bahas dengan pertanyaan Anita naik. Hmm. Jadi tadi itu ini deh, mau jelasin dulu. Kalau yang gift kan, itu rumusnya tuh ada tiga kalau nggak salah. Jadi delta gift itu bisa R, bisa min RT dan KT. Terus eh, kita juga bisa bilang delta G itu sama dengan min salah, delta G. Hmm, min satu sampai si plus RT per T itu per T. Nah, jadi tadi itu kondisinya tuh gini. eh kita tuh untuk penyelesaian kondisi cuci dari Kevin tanpa mendapatkan info dari data HR, kita tuh bisa manfaatkan eh, informasi gini nih. Kalau kita pakai rumus yang pertama, itu tuh delta G pada 723 akan membentuk min RT dan KT pada 723. Sedangkan yang ingin kita cari itu adalah dua ini. Jadi informasi itu belum bisa kita. Nah, informasi itu mungkin bisa kita cari, bisa kita dapat, bisa kita pakai deh apa sih kalau misalnya rumusnya itu bisa kita pakai dengan delta G pada keadaan standar atau di standar Kelvin ditambahkan dengan T per T dTP, di mana temperaturnya adalah 72 Kelvin, itu akan sama dengan delta G pada 72 Kelvin. Nah, penurunannya ada dari mana? Sebenarnya kalau misalnya mau diturunin itu panjang, cuman eh, itu tuh kayak balik lagi ke rumus di sana gitu kan, dari data gen kita tuh dapat rumus min angka lengkap ya. Oke, itu one thing. Nah, selanjutnya kenapa bisa dapat yang suku yang kedua, atau RT per T di per T ini itu sama aja dengan eh lihat perhatikan lengkap itu kan pada dasarnya kan partial pressure kan, partial produk per partial dari reaktan. Nah, itu tuh kurang lebih sama dengan diferensial pressure gitu loh. Kayak dia itu keadaan itu ngulang, itu ini berarti ini. Sedangkan kalau dari DPP itu kan ini kan kalau DPP itu ulang dari P minus ini adalah P saat final, terus ini adalah P saat inisial. Nah, jadi itu ya kurang lebih itu sama. Cuma untuk penurunannya sampai bisa dapat ke situ itu jujur panjang dan aku belum gimana pakai sih. Tadi tuh aku kayak pernah baca dari sebenarnya aku nggak ke
Astagfirullah. Oke, itu RT aja ya, guys. Maaf banget, maaf banget. RT dong. Oke, maaf ya. Oke, thank you. Oke, kira-kira ada pertanyaan lagi nggak? Nah, aku tunggu 1 menit lagi, guys. Sebelum benar-benar di end. Oke, um, iya tadi kayaknya bersin ya. Tadi ya bersin betul. Nah, eh, untuk tadi kan ada, oh ya tadi Anita tuh lanjut lagi kan, LPDP itu dari mana? Masih kurang paham. Mungkin kayak untuk sekarang banget nih kayak mohon maaf banget, tapi aku belum bisa menyediakan penjelasan lebih lanjut. Mungkin kayak maaf banget ya, tapi kayak mungkin bisa diterima aja dulu. Di malam akan aku coba dalamin lagi, kayak mungkin datangnya dari mana. Tapi kayak kalau misalnya tadi kan kita kalau misalnya cuma pakai rumus yang aku kotakin darah ini kan kita nggak bisa dong cari delta G 723 dengan KT 723 tanpa informasi dari delta H. Jadi sebenarnya tuh kalau kemarin tuh hampir nggak bisa dikerjain. Tapi untuk alternatif lainnya yang dapat kita gunakan adalah delta G-nya itu dapat kita cari terlebih dahulu dengan memasukkan uh, rumus ini. Di mana nanti tuh kita memanfaatkan informasi perubahan pressure-nya. Pressure-nya itu dari 2 atm sama dari 1 atm. Jadi untuk Indonesia nanti kalau misalnya ketemu ya, aku bakal uh, bikin video terus kayak ngeliatin. Cuman kalau misalnya nggak ketemu, ya maaf banget ya guys. Mungkin dari bagian sama materi, kalau misalnya ada tambahan, dan kalau ada di sini, saya tidak melihat sih adanya mereka. Tapi nanti deh, aku coba bahas lagi sama mereka. Oke, em, sambil menunggu pertanyaan di sesi terakhir ini, mungkin aku seperti yang udah aku janjikan tadi di awal, ya aku bakal eh, memberikan sedikit sneak peek tentang nah, jadi di sini tuh ada pembahasan soal kajian. Nah, kayak kelas A sendiri tuh, di sini tuh juga ada asisten kayak video soal tambahan. Tapi mohon maaf aku sendiri belum kerjain, nanti akan aku kerjain dan akan aku segera kerjain. Nah, ini juga ada beberapa yang ada buka ya.
Sini tuh kayak dia ada bilang eh disuruh plotting respective more factors of the literature and find the Henry's love constant. Nah, sebelumnya kalau misalkan mau paham lebih jelas, itu silahkan cek di link YouTube ini. Nah, tapi ini tuh sebenarnya sama dengan apa yang Bapaknya udah jelasin, yaitu mau dari udara sama dengan, tekanan di udara sama dengan tekanan di air, gitu kan. Nah, yang ingin dicari adalah PI, di mana PI sendiri itu diasumsikan sebagai Henry's constant, dan ini yang aku bilang mirip dengan Big Zero. Nah, terus dia itu nanti untuk plottingannya, ya udah tinggal ini kan PH sebenarnya dikalikan PI pressure dari A sama dengan dipotong PH-nya dia tinggal dikalikan IS dikalikan P. Nah, aku dapat segini sama. Terus ini menjadi Y axis, terus sendiri menjadi X axisnya. Terus kita plotting ke graf, dapatlah slope yaitu 0,4138 dan itu adalah Henry's constant. Nah, sebenarnya ini adalah tambahan aja karena kataku ini nggak bakal keluar karena ini plotting. Jadi kayak, nah harusnya nggak keluar ya bagus. Jadi kayak untuk kalau kalian minta eh, prediksi soal yang bisa aku sampaikan itu yang tadi, yang materi-materinya itu juga dari Mas Desa. Dan kalau misalnya kayak apakah soal nomor 4 pasti tidak keluar, sebenarnya kayak itu tuh kemungkinan besar tidak keluar. Kayak tidak ada kecil kemungkinan dia keluar. Mari kita bersama-sama berharap itu tidak akan keluar ya guys. Em, untuk bahan yang bisa kalian pelajari, itu pertama kan bisa recap lagi rumus-rumus yang udah aku berikan. Nanti akan ada penyesuaian ulang ya, nanti akan aku lagi. Terus kan juga bisa recap lagi rumus apa sih review Laxol tadi kuis. Terus kan juga bisa belajar dari 3 soal tambahan yang tadi aku bilang. Itu kan udah dikelilingi materi bagas sama kalian. Sama eh apa lagi ya? Sama kalau mau lihat lihat soal tahun lalu, tapi soal tahun lalu tuh benar-benar kayak jujur, aku rasa tidak akan membantu banyak karena biasanya juga biasanya baru semua ya, soalnya tidak pasti tipe narasi juga. Terus jangan lupa istirahat yang cukup, biar lebih fokus, besok jangan lupa bawa kalkulator. Udah, jangan sampai kehilangan deh. Oh iya guys, titipan juga ya, besok tuh kita ada total angkatan buat yang udah selesai UAS. Nah, teman-teman jangan lupa pakai batik, terus jangan langsung pulang sehabis kita selesai ujian. Tuh, nanti bisa kak segera cari Syakif, aku kalau nggak lihat ya. Kira-kira sebelum benar-benar menutup ini, apakah ada pertanyaan ada pesan? Ya, aku tuh aku tunggu sampai 8.24 ya guys. Kita menit ya. Oke, udah 8.24 ya teman-teman. Terima kasih banyak karena udah ikut itu ini. Ingat kalau misalnya masih mau belajar itu bisa dikuatkan lagi dengan latihan soal biar lebih paham dengan metodenya. Terus juga bisa paham lagi rumus-rumus yang akan digunakan untuk kayak penurunan yang tadi akan aku tunjukkan itu aku akan coba pelajarin dulu ya teman. Terus akan sertakan juga kalau ada lagi. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan reach out ke Bagas cari kalau nggak aku. Kami sangat open dan semangat besok dan sampai ketemu. Bye bye.